Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Al-Ghazali SAGMM. Perkenalkan, nama saya Lia Qurratu A'yun. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Profesi Guru dengan tema Profesi Keguruan. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan teman satu kelompok saya, yaitu ada Ibu Lina Marlina dan Ibu Putri Nasiha Islamiyah Kafah yang juga akan ikut mempresentasikannya. Profesi keguruan, menabur ilmu, menuai masa depan. Profesi guru adalah fondasi pembangun bangsa. Lebih dari sekedar menyiapkan pelajaran, guru adalah fasilitator, motivator, dan pembentuk karakter generasi penerus. Mari kita telusuri mengapa profesi ini adalah panggilan sejati untuk menabur ilmu dan menuai masa depan yang cerah. Mengapa menjadi guru itu panggilan hati? Menjadi guru adalah sebuah panggilan, bukan sekedar pekerjaan. Dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membimbing anak-anak meraih potensi terbaik, dan membentuk karakter unggul adalah inti dari profesi ini. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap pembelajaran berkelanjutan dan inovasi pendidikan. Yang pertama, membentuk karakter. Guru adalah teladan dalam etika dan moral. Jadi guru itu harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Fondasi pendidikan dimulai dari guru yang berdedikasi. Artinya apa? Guru itu mampu mengabdi dengan tulus dan ikhlas walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, peran strategis guru dalam membentuk generasi. Yang pertama, pengembang intelektual, yaitu membantu siswa memahami konsep kompleks dan berpikir kritis. Artinya apa? Guru mampu mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam menyelesaikan masalah secara logis dan ilmiah. Yang kedua ada pembangun karakter yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, yaitu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan empati. Guru menjadi model perilaku baik dan agen pembantu kepribadian peserta didik. Selain mengajari tentang etika, guru juga harus bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah fasilitator inovasi, yaitu mendorong kreativitas dan solusi masalah di era yang terus berkembang. Artinya apa? Mengembangkan cara berpikir out of the box dan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang terakhir adalah penghubung dunia, membuka wawasan siswa terhadap isu global dan keberagaman. Guru adalah arsitek masa depan, memegang peran sentral dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Para guru membentuk fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Artinya apa? Guru diibaratkan sebagai arsitek masa depan yang mempersiapkan generasi cerdas dan berdaya saing global. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Lina Marina. Kepada Ibu Lina Marina kami persilahkan. Terima kasih atas Baik, saya akan melanjutkan presentasenya, yaitu tantangan dan dinamika profesi keguruan di era digital. Era digital membawa tantangan dan peluang bagi profesi guru, adaptasi terhadap teknologi, pembelajaran jarak jauh, serta kebutuhan akan metode pengajaran yang inovatif menjadi krusial. Guru harus tetap belajar dan berinovasi agar tetap relevan. Dan tantangan dan dinamika profesi keguruan di era digital, yaitu yang pertama, integrasi teknologi, yaitu memanfaatkan perangkat digital untuk pengajaran yang efektif. Yang kedua, pembelajaran hibrida, yaitu mengelola kelas daring dan luring secara bersamaan.
Yang ketiga, informasi berlimpah, yaitu membimbing siswa menyaring dan menganalisis informasi. Selanjutnya yaitu keterampilan esensial seorang guru abad ke-21. Di abad ke-21, guru membutuhkan lebih dari sekedar penguasaan materi, keterampilan adaptasi, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan inspiratif bagi siswa. Caranya yang pertama yaitu berpikir kritis dan kreatif, yaitu dengan mendorong siswa untuk menganalisis dan berinovasi. Yang kedua, komunikasi efektif, yaitu dengan menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan aktif. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan rekan guru. Dan yang keempat yaitu literasi digital, yaitu menguasai teknologi untuk pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya yaitu dampak positif guru pada individu dan masyarakat. Dampak seorang guru melampaui ruang kelas, mereka adalah agen perubahan yang membentuk individu berpengetahuan luas, berketerampilan, dan berkarakter yang pada gilirannya berkontribusi positif pada kemajuan masyarakat secara menyeluruh. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas hidup, yaitu pendidikan membuka peluang ekonomi dan sosial. Yang kedua, pembangunan sosial, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan inklusif. Yang ketiga, inovasi dan kemajuan, yaitu melahirkan inovator dan pemimpin masa depan. Demikianlah presentasi dari saya. Silakan dilanjutkan oleh Bu Putri, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Slide selanjutnya, jalur pengembangan karir dan sertifikasi guru. Yang pertama, gelar sarjana pendidikan atau disebut SPD. Yang kedua, mengikuti pendidikan profesi guru atau disebut PPG. Yang ketiga, sertifikasi guru lulus dari kompetensi sertifikat pendidik. Yang selanjutnya, guru senior, kepala sekolah atau pengawas. Menjadi guru itu harus memiliki pengembangan diri dari apa potensi dari tiap guru itu agar memiliki gelarnya tersendiri. Slide selanjutnya, masa depan profesi keguruan, inovasi dan adaptasi. Peran baru guru, kurator, pengetahuan, fasilitator, atau mentor. Memiliki teknologi dalam pendidikan, AI, personalisasi pembelajaran, VR atau AR, pengalaman belajar imersif, data, analisis performa siswa, terus kolaborasi global, belajar lintas negara. Guru masa depan adalah fasilitator pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Slide selanjutnya. Menjadi guru hebat, dedikasi, inspirasi, keunggulan. Peran guru hebat, kemampuannya menginspirasi, kompetensinya memiliki keunggulan. Peran guru hebat, menjadi pembelajar seumur hidup, penanam nilai dan semangat belajar, membentuk karakter dan masa depan. Menjadi guru itu membentuk karakter setiap orang atau setiap siswanya. Kutipan penutup.
Seorang guru sejati tidak hanya mengajar tetapi menginspirasi mereka, tidak hanya memberi ilmu tetapi juga menanamkan cinta akan belajar dan berkarya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Dari perkataan dari awal hingga akhir pasti banyak kekurangan maupun kelebihannya. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu belum ditampilkan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami daripada kelompok 5 masih diberikan nikmat sehat serta panjang umur untuk bisa terus mengenyam pendidikan dan melanjutkan tugas-tugas daripada apa yang sudah diamanatkan kepada kita selaku mahasiswa PJJ PAI, di mana kita punya tanggung jawab karena kita diamanahi oleh negara dengan beasiswa daripada BIB. Untuk itu, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi, di mana tugas ini merupakan kuat yang dikemas dalam bentuk presentasi, di mana kami daripada kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang organisasi profesi keguruan. Di kelompok 5 di sini ada saya, Abdul Majid. Dilanjutkan ada Pak Muhammad Mahfudz. Beliau saat ini sedang dalam perjalanan. Selanjutnya ada Bapak Dafiq Fadli dan ada Pak Iswah Yudi. Beliau adalah orang Jawa Tengah, Yogyakarta. Oke, kita langsung lanjut ke pengertian, pendahuluan. Baik, perlu diketahui bahwasanya organisasi profesi keguruan merupakan elemen yang sangat penting di dalam penguatan profesionalisme guru dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jadi, peran guru dalam sistem pendidikan sangatlah strategis karena menjadi ujung tombak pelaksanaan kurikulum dan pengembangan karakter peserta didik. Untuk mendukung peran ini, guru memerlukan wadah yang dapat memfasilitasi pengembangan diri secara profesional. Salah satunya adalah organisasi profesi keguruan. Jadi, organisasi profesi guru ini merupakan wadah yang sangat kolektif serta berperan dalam mengembangkan potensi bisa serta profesi guru. Tiada lain, diciptakannya organisasi ini adalah tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan profesionalisme pendidik, di mana pengembangan kompetensi pedagogi profesional, sosialitas dan kepribadian. Yang kedua, menggunakan kode etik profesi guru. Yang ketiga, advokasi terhadap kebijakan dan hak guru. Dan yang keempat, pemberdayaan dan peningkatan peran guru di dalam pendidikan. Next, selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian. Jadi tadi kita sudah buka dengan pendahuluan pengertian daripada organisasi profesi. Menurut organisasi profesi adalah himpunan individu dalam satu bidang kerja yang bertujuan menjaga standar etika, kualitas kerja, dan pengembangan diri di Indonesia. Organisasi profesi guru meliputi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, ini cakupannya. Lalu ada musyawarah lalu ada kelompok kerja guru atau KKG, dan ada Ikatan Guru Indonesia. Organisasi ini membentuk dan segmentasi masing-masing sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran yang diampu di masing-masing sekolah oleh guru. Lanjut Pak, fungsi. Organisasi profesi ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme, memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan mutu pendidikan serta mendorong untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Fungsi-fungsi daripada organisasi ini meliputi yang pertama adalah
pengembangan kompetensi pedagogik, profesionalisme, sosial dan kepribadian. Kedua, menegakkan kode etik dan yang lainnya. Jadi di sini sebenarnya tujuan dan fungsi daripada organisasi profesi adalah untuk meningkatkan profesionalisme seorang pendidik, di mana yang kita tahu guru perlu pengembangan kompetensi profesional melalui organisasi. Kalau seorang guru hanya monoton ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, insya Allah kita seorang guru tidak akan pernah berkembang. Tetapi ketika seorang guru diwadahi oleh organisasi profesi, di mana kita bisa saling sharing, tukar pikiran, dan ada wadah yang mewadahi daripada guru ini, insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapatkan akan lebih luas. Jadi ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, anak-anak akan lebih antusias karena ilmu yang kita dapatkan itu selalu up to date. Jadi mungkin salah satu tujuan daripada fungsi didirikannya organisasi profesi keguruan adalah untuk meningkatkan profesionalisme. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak David Fadli. Pak Iswahyudi mangga Pak. Oh ya, baik. Oh ya, Pak Iswahyudi. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan untuk presentasi yang berikutnya. Bentuk dan struktur. Di dalam organisasi ini terdapat berbagai bentuk. Di antaranya adalah asosiasi, federasi, komunitas, atau profesional. Nah, ini merupakan bentuk struktur organisasi dalam organisasi. Kemudian yang kedua, struktur organisasi itu meliputi kepengurusan formal, program kerja, dan divisi pengembangan. Jadi dapat kita uraikan bahwa struktur organisasi meliputi hal-hal tersebut. Next. Nah, kemudian selanjutnya perannya apa? Perannya adalah yaitu pengembangan kompetensi. Guru yang tergabung dalam organisasi profesi aktif mengikuti seminar, webinar, pelatihan, dan workshop yang mendukung peningkatan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian peran yang kedua, meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Di antaranya adalah organisasi profesi mendorong guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK, kemudian menulis artikel ilmiah sebagai bagian dari pengembangan profesi dan kenaikan pangkat. Itu ya perannya. Kemudian lanjut. Peran yang selanjutnya adalah kolaborasi dan networking. Ini melalui organisasi profesi, guru dapat membangun jejaring dengan sesama pendidik, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta berkolaborasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Jadi ini merupakan peran guru melalui organisasi profesi yang dapat kita lakukan. Untuk selanjutnya, silahkan Pak David untuk slide berikutnya. Saya persilahkan. Terima kasih Pak. Tantangannya sebagai berikut. Untuk tantangan yang pertama, kurangnya pengetahuan guru tentang penulisan artikel ilmiah bereputasi internasional. Yang kedua, keterbatasan akses pelatihan dan bimbingan menulis jurnal ilmiah. Yang ketiga, motivasi dan budaya organisasi yang belum optimal dalam mendorong keterlibatan aktif anggota. Sebagai berikut ada jurnalnya, bisa dilihat.
Dan untuk solusi yang pertama, sebagai penyelenggara pelatihan intensif dan bimbingan menulis artikel ilmiah secara berkala. Yang ketiga, penguatan budaya organisasi yang mendukung keterkaitan dan motivasi anggota untuk berprestasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi internasional untuk memperluas kesempatan publikasi dan pengembangan profesional. Sudah jelas ada jurnalnya ya Pak. Untuk dampak itu tersendiri, dampak organisasi yang pertama, kenaikan pangkat. Publikasi ilmiah menjadi salah satu syarat utama kenaikan pangkat guru. Organisasi profesional berperan dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, pengakuan dan kredibilitas. Keaktifan dalam organisasi profesi meningkatkan kredibilitas dan pengakuan guru di lingkungan sekolah maupun masyarakat pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Pendidikan kerja ini termasuk budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi dibangun organisasi profesional berdampak positif terhadap kinerja guru secara individu maupun kolektif. Untuk kesimpulannya mangga Pak Mahfud. Belum ada suaranya Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya Pak. Terima kasih waktunya Pak. Kesimpulan dari pemaparan dari Bapak-Bapak sekalian, organisasi profesi guru berperan strategis dalam peningkatan kualitas dan etika profesi. Kemudian poin kedua, dibutuhkan penguatan peran dan otonomi agar lebih berdampak terhadap kebijakan dan mutu pendidikan skala nasional. Mungkin itu kesimpulannya Pak. Mungkin ada diskusi kecil ya, kalau bagi saya ya, pribadi, maksudnya kita mengenalkan ada banyak organisasi keguruan yang mungkin kita sudah tahu seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu salah satu organisasi tertua lah, yang terbesar yang mewadahi guru pendidikan kan. Atau ada NGMP, jika kita mau bikin kurikulum, kadang-kadang kita masih meninjau sekolah lain seperti apa sih kurikulumnya, pengembangan. Misalkan salah satu contohnya mata pelajaran matematika, jika kita merujuk pada kurikulum Merdeka zamannya Pak Nadiem Makarim, bagaimana sih sistematika kita mengajar, kan mungkin gitu ya kalau MGMP. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika kita menjadi seorang ustadz di satu pondok pesantren, terkadang basic daripada ustadz yang masuk di pondok pesantren itu kan berbeda. Mungkin kalau saya itu lebih ke pesantren modern, karena saya dulu mondok di Darul Ulum Jombang, Peterongan, yang Mujib Mustaqim Romli. Atau ada teman saya yang mondok di pondok pesantren Langitan, itu basic dasarnya salaf. Atau juga ada yang mondok di pondok pesantren Nurul Jadid Python, yang memang sudah punya jaringan luas untuk mentransfer guru-guru tugasan kepada pondok-pondok kecil yang membutuhkan daripada tenaga guru tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya, ketika kita ditugaskan di dalam satu pondok pesantren, terkadang yang kita bawa dengan yang teman kita bawa itu berbeda. Biasanya terjadi benturan. Misalkan contoh kecilnya, kita mau ngajar kitab Fathul Qorib tentang fikih. Oh, kalau di Langitan cara ngajarnya seperti ini, gitu ya. Oh, kalau di Darul Ulum Jombang caranya seperti ini. Oh, kalau di Nurul Jadid gini. Tapi enggak gitu caranya. Jadi kan ada kadang. Nah, apakah ada persatuan guru untuk pesantren di Indonesia? Itu yang jadi pertanyaan saya.
apakah ada ataukah memang saya yang belum mengetahui bahwasanya ada loh organisasi yang mewadahi guru-guru pesantren. Mungkin dari Pak Mahfud ada jawaban. Apa tadi Pak, bisa diulang? Pak, kurang jelas. Pertanyaan saya, apakah ada organisasi profesi yang mewadahi guru-guru pondok pesantren? Apakah ada Organisasi yang mewadahi guru-guru atau ustadzah di pondok pesantren? kalau apa namanya di skala yang di daerah saya Pak ya, atau di beberapa mungkin di wilayah tempat teman saya yang mengajar di Jambi Pak, di Sumatera atau di Kalimantan Selatan, itu ada organisasi keseluruhan, bukan hanya guru tapi baik apa namanya pimpinan pondok pesantren ataupun pusat-pusatnya, guru-gurunya, kemudian yang apa ya, pelaksana di dalam pondok pesantren itu ada organisasinya, tapi itu menjadi satu di organisasi apa namanya FKPP itu loh Pak, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Nah, ya. Itu kalau di daerah apa di Kabupaten Tambalong di Kalimantan Selatan itu FKPP. Nanti yang apa namanya, biasanya setiap daerah itu ada sedikit perbedaan namanya atau singkatan biasanya. Mungkin itu aja Pak yang Sejauh saya ini, ketahui. sejauh ini menurut saya ya, kalau kami yang di desa ini kan kebetulan pondok pesantren saya kan ada di desa, itu kayaknya masih kurang terjangkau. Ketika kita, mohon maaf, ketika kita ditanya sama pusat, kita misalkan alumni Nurul Jadid Python, terus kita ditugaskan, oh kamu ngajar di Semarang misalkan, kamu ngajar di tugas pondok pesantren Semarang. Ketika di Semarang nanti sama kiai mungkin ketika kita matur, Le kamu nanti ngajar Fathul Qorib ya tentang fikih. Nah, kadang metode yang kita ajarkan itu berbeda dengan yang sudah jalan di pondok pesantren. Nah, kesalahannya kita apa ya, yang menampung guru tugasan, seharusnya kan kita bisa merubah cara ngajarnya lah, atau gimana ya kalau menurut saya. Terkadang itu yang jadi kelemahan kalau saya sih. Kadang saya sering bertentangan soalnya Pak dengan guru-guru yang guru-guru tugasan baru. Misalkan saya punya cara untuk mengajar anak-anak, ngajar kitab, apalagi kitab kan. Kadang anak-anak itu tidak semua bisa konsentrasi ketika ngisi kitab. Nah, ketika ada guru tugasan baru datang dari luar, itu nggak sepemahaman sama saya cara ngajar. Kadang di situ saya jengkel. Oh, gitu. Yeah. Itu berarti apa namanya? Itu nanti sangkutannya pada kurikulum baku pondok pesantren Pak. Memang itu sama terjadi dengan kami yang alumni Ansilati Pak. Itu kan Ansilati itu mengirimkan guru-guru tugas kepada pondok-pondok yang di situ bersedia menerapkan metode Ansilati di lembaganya, baik pondok pesantren atau sekolah-sekolah seperti itu. Yeah. Nah, di setiap apa namanya lembaga pendidikan yang menggunakan metode Ansilati itu biasanya terjadi beberapa apa ya, miskomunikasi dalam hal waktu, dalam hal apa namanya pengajarannya, karena berbeda kurikulumnya dengan kurikulum asal di pondok tersebut. Itu biasanya ada sedikit gesekan-gesekan seperti itu. Nah, Biasanya ada yang kalah salah satu, biasanya ya ada juga yang alhamdulillah bisa sama-sama mau memperbaiki untuk bisa jalan bareng. betul Pak Mahfud. Jadi sepertinya tantangan guru pondok pesantren itu lebih berat daripada guru pendidikan umum. Karena kita sering bersitegang dengan guru tugasan lain. Ya kita tahulah berapa ribu ada pondok pesantren di Indonesia. Dengan basic pondok pesantren yang berbeda-beda kan. Ada yang salaf, ada yang bawa ajaran dari Mekah, atau ada yang bawa ajaran dari Kejawen kayak di mana?
Kewakian Jawa Tengah, mungkin ada yang tahu Pak Iswahyudi. Biasanya Jawa Tengah beliau tahu nih Pondok Pesantren Kewakian. Itu kan gurunya ngasih amalan juga. Oke. Atau ada yang di ini yang Wahidiyah itu, ada pengikut aliran Wahidiyah itu juga ada pondok pesantrennya tuh di Kedung tuh, Kediri itu ada. Dan ya Wahidiyah. Itu acara. Kalau di Lombok insya Allah itu apa ya, Nahdlatul Wathon. Itu pun cara ngajarnya juga beda dan cara baca kitabnya juga berbeda. Itu apa namanya memang kultur pondok pesantren dan kurikulumnya memang berbeda-beda kita di Indonesia, sangat berbeda sekali. Tapi untuk yang pembahasan masalah guru tadi, kalau secara saya tahu ya, tentang masalah bagaimana guru-guru umum ketika dia masuk ke lingkup pondok pesantren itu, alhamdulillah kalau menurut kacamata saya itu berjalan baik, tidak ada yang gesekan-gesekan terlalu fatal itu tidak. Karena pendidikan umum ini kalau di pondok pesantren sekarang ini kan sudah mendapatkan porsi khususnya, utamanya yang seperti kita matematika dan seperti sudah hal umum sih kalau di zaman sekarang ya, artinya pondok pesantren berdiri tanpa adanya dukungan sekolah formal di dalam lingkungan pondok, itu pondok tidak akan pernah bisa jalan. Kalau menurut kacamata saya pribadi, beda halnya dengan kita flashback ke tahun 2000-an ya, pondok pesantren itu murni pendidikan keagamaan, madrasah diniyah, PPQ. Tapi kalau zaman sekarang, pondok dengan tidak ada sekolah formal itu peminatnya lebih sedikit. Karena biasanya ya perkembangan zaman. Karena biasanya sekolah yang ada di lingkungan pondok itu ada keterkaitan satu sama lain. Biasanya sih kayak di mana ya? Salafiyah Sukarjo lah. Sukarjo itu kalau kita sudah lulus sekolah formal kayak MAN, MTS, MI, tapi kita belum lulus madrasah diniyah pondoknya, itu nggak bisa lulus Pak, nggak bisa keluar pondok itu. Ya, itu sama dengan yang selatih sebelumnya. Meskipun sekolahnya sudah lulus, tapi pondoknya belum lulus ya. Nah, bakalan bisa keluar sampai kapan? Harus selesai dulu memang. Marhalah saniyahnya, marhalah ulahnya, marhalah salisnya. Memang harus selesai. Tuntas baru boleh keluar. Kalaupun kita menua gara-gara kitab di pondok ya sudah. Itu resiko ketika kita memilih untuk sekolah yang ada di lingkungan pondok pesantren. Mungkin itu yang menjadi tantangan kita selaku guru pesantren ya. Beda halnya dengan guru pendidikan umum. Kalau guru pendidikan umum itu kan organisasinya sudah banyak kan. GRI, adalah dan kalau guru-guru umum itu sudah banyak forum-forum diskusinya, forum-forum musyawarahnya itu sudah. Kalau pondok pesantren satu kalimat untuk itu, kemudian ya satunya lagi mungkin forum komunikasi pondok pesantren tadi. Tapi yang terbaru ini ada program dari Kementerian Agama yang Kementerian Sosial atau Kementerian yang pesantren anak-anak itu termasuk dalam kategori organisasi untuk menyelaraskan pesantren itu harus betul Pak. Jadi ada plus minusnya ya jika ada organisasi profesi ya. Artinya kalau untuk guru umum organisasi profesi ini mungkin memang dibutuhkan, karena bagaimanapun ketika Kementerian Pendidikan atau Sekjen Direktorat Jenderal Pendidikan untuk madrasah ketika sudah mengeluarkan pakai kurikulum ini, mungkin kalau
guru umum bisalah kita menjalankan dengan melalui organisasi itu kan, dengan wadah. Beda halnya dengan pondok, memang ini yang menjadi tantangan. Mudah-mudahan melalui presentasi ini nanti kalau sampai di YouTube viral, Kementerian Agama bisa lihat presentasi kita dan bikin wadah forum komunikasi guru pesantren se-Indonesia. Betul. Kalau bisa diselaraskan lah. Jadi biar tidak ada perbedaan ketika kita menyampaikan Kitafatul Qorib, ada perbedaan. Beda halnya kan kalau guru umum matematika ya semua sama matematika. Cara pengajarannya, metode evaluasi untuk anak-anaknya, terus bagaimana pengembangan guru ketika melihat karakter anak. Karena memang kan ketika guru umum mengajar di sekolah itu kita harus menyesuaikan dengan karakter anak didik kita juga yang ada di dalam kelas. Ada yang berkarakter melankolis, ada yang berkarakter, ada yang ya, introvert, ada yang extrovert, ada yang cocok dengan cara belajar variabel berwarna, ada yang cocok belajar diskusi, ya, macam-macam lah. Jadi pengembangan itu memang perlu untuk guru umum. Kalau guru pesantren kembangkan sendiri. Ya, tapi alhamdulillah kalau saya secara yang saya amati pendidikan yang seakan-akan memang secara administrasi itu tidak teratur, yang dalam hal ini pesantren yang seakan-akan loh, dan administrasinya tidak teratur, tidak terapi informal ya kan, seakan-akan. Tapi itu pendidikan yang kalau menurut saya saat ini pendidikan yang paling paling jos lah kalau menurut saya, karena dari dulu sampai sekarang pesantren itu tetap berpaku pada ajaran-ajaran yang sudah pasti tidak pernah berubah-ubah seperti dalam kurikulumnya, meskipun setiap pondok memiliki tambahan sendiri, basic sendiri seperti itu. Berbeda dengan pendidikan umum itu kan, kalau di Indonesia ini menurut saya sangat fatal. Kenapa? Ganti menteri ganti aturan seperti itu fatal sekali kalau menurut saya. Nah, kalau pesantren kan intinya kalau dari dulu itu ya kitab itu Quran dan hadis, ijma, qiyas dan lain seperti itu aja seperti itu. Ya, betul Pak Mahfud. Pergantian menteri, ganti kurikulum, pergantian menteri, ganti kurikulum. Belum selesai kurikulum merdeka, Pak Nadiem tadi buru sama polisi. Sekarang udah ganti kurikulum lagi. Ya mungkin itu yang menjadi tantangan guru umum ketika berada di wilayah Indonesia. Artinya mungkin negara-negara lain berbeda dengan negara kita. Artinya kalau di negara lain sekiranya memang sudah ganti menteri atau mungkin ketetapan di sana kurikulumnya tetap dijalankan walaupun itu masuk ke kurikulum yang lama. Tapi kalau kita kan terus metode pembaruan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kayak sekarang anak-anak sekolah ujian sudah tidak pakai kertas, dikit-dikit Google Form, yang dibuka ChatGPT. Mungkin ada tambahan Pak David Fadli atau Pak Iswahyudi terkait dengan organisasi profesi keguruan. Sementara saya cukup Pak. Pak Is barangkali. Cukup Pak saya. Pak David mungkin. Cukup deh kayaknya Pak. Enggak Pak. Kalau sudah cukup, semua sudah Kalau cukup. Nggih, Pak Mahfud ditutup Pak Mahfud. Minta tolong. monggo yang buka mawon. Baiklah, demikian dari kami kelompok 5 yang sudah menjelaskan tentang materi organisasi profesi keguruan. Jadi kesimpulan daripada materi ini adalah organisasi profesi keguruan merupakan elemen kunci di dalam penguatan sistem pendidikan nasional. Peranannya tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi meluas pada pembentukan etika, motivasi, dan kontribusi kebijakan pendidikan di Indonesia. Dan diperlukan sinergi antara organisasi profesi, lembaga pendidikan,
ke pemerintahan dan masyarakat agar nantinya fungsi organisasi ini berjalan optimal. Wabil khususnya untuk anak-anak kita, generasi kita, mudah-mudahan kita yang menjadi seorang guru selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT dalam menyerap ilmu. Apalagi kita juga dibilang guru modern. Zaman sekarang kita adalah guru modern. Kita harus mengikuti zaman di mana perkembangan teknologi sudah tidak bisa kita hindari lagi. Nah ini baik itu guru umum maupun guru pondok pesantren harus ada pembaruan terus menerus, dan makanya kita harus tetap dan terus belajar tanpa lelah. Demikian dari kami kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Azmi. Saya mewakili kelompok 6. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 6 dengan judul kompetensi guru pendidikan agama Islam. Mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, dosen pengampu Dr. Al-Ghazali SAG MM. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama Islam. Presentasi ini disusun oleh kelompok 6 yang terdiri dari saya Muhammad Ulil Azmi, yang kedua Ibu Muslihah, yang ketiga Ibu Sri Munarti, dan yang keempat Ibu Wahdatul Ummah. Pengertian kompetensi guru pendidikan agama Islam. Kompetensi guru. Kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi guru. Kemampuan dan kewenangan guru untuk melaksanakan tugas keguruannya yang meliputi keterampilan dalam pembelajaran, pengembangan diri, serta pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis kompetensi guru. Kompetensi pribadi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi etika. Kompetensi pribadi. Guru membangun karakter dan nilai pribadi yang sesuai dengan tuntunan agama dan etika keguruan. Kompetensi profesional. Guru menguasai materi pengajaran pendidikan agama Islam dan memiliki keterampilan dalam merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kompetensi sosial. Guru berkemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, serta bekerja sama dengan rekan sejawat dan masyarakat. Kompetensi etika. Seorang guru pendidikan agama Islam diharapkan dapat
menunjukkan sikap yang sesuai dengan norma agama dalam kehidupan kesehari-hari, menjadi teladan bagi seluruh siswa. Kompetensi akademik guru pendidikan agama Islam. Penguasaan materi pengajaran, penerapan kurikulum. Penguasaan materi pengajaran. Yang pertama, guru menguasai pengetahuan agama Islam yang mendalam. Yang kedua, guru memahami teori pendidikan dan mampu mengaplikasikannya dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Penerapan kurikulum. Yang pertama, guru berkemampuan untuk menyusun program pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, guru mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Pembinaan berkelanjutan. Tujuan pembinaan. Pembinaan berkelanjutan, guru harus mengikuti pelatihan dan pembinaan profesional secara terus-menerus. Tujuan pembinaan, meningkatkan kualitas pengajaran, memperbaharui metode, serta menghadapi tantangan dalam proses belajar mengajar. Pengembangan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Guru perlu mengembangkan kompetensinya agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan dan teknologi. Yang pertama, guru mengikuti pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, guru mengadopsi dan memanfaatkan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengajar. Dapat meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, mengelola kelas, serta menilai hasil pembelajaran secara efektif. Keteladanan guru pendidikan agama Islam. Keteladanan guru pendidikan agama Islam harus menjadi contoh yang baik dalam akhlak dan tindakan, mencerminkan ajaran Islam dalam setiap perilakunya. Peran keteladanan seorang guru. Sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa, guru harus mampu menjadi panutan yang menginspirasi. Seorang guru pendidikan agama Islam harus memperlihatkan konsistensinya antara ucapan dan perbuatan, serta mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Penutup dari presentasi ini, peran penting. Kompetensi guru pendidikan agama Islam berperan sangat penting dalam menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Pembinaan berkelanjutan bagi guru. Pembinaan dan pengembangan kompetensi guru pendidikan agama Islam secara berkelanjutan akan memastikan keberhasilan dalam proses pendidikan yang efektif dan efisien. Hasil akhir. Dengan kompetensi yang memadai, guru pendidikan agama Islam dapat
menjadi teladan dan memberikan pendidikan yang menyeluruh bagi siswanya. Demikian presentasi dari kelompok 6 dengan judul Kompetensi Guru, Guru Pendidikan Agama Islam. Saya mewakili kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyusunan presentasi ini masih banyak kesalahan. Kami hanyalah manusia biasa dan mahasiswa, masih banyak kesalahan dalam segala hal dan masih perlu banyak bimbingan. Saya mewakili kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Barangkali dalam penyampaian presentasi ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Siap semua? Siap. Siap. Yuk kita gaskan. Tembak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada teman-teman semua mahasiswa kelas B11 PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan yang saya hormati kepada dosen mata kuliah Etika dan Profesi Guru yakni Dr. Al-Ghazali SAG MM. Tak lupa juga rekan-rekan saya Bapak Hamdani dan Bapak Ilyas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesempatan untuk bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 11 kelas B11 yang terdiri dari saya sendiri Abdul Muiz sebagai moderator, selanjutnya yaitu Ilyas Ilham sebagai presentator, dan yang terakhir Hamdani sebagai discussion partisipan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Etika Guru dalam Berbagai Perspektif. Marilah kita simak dan perhatikan dengan baik penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator kita yaitu Ilyas Ilham. Kepada Ilyas Ilham dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Moderator, Bapak Abdul Muiz yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara atau menyampaikan materi tentang etika guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama ada pendahuluan tentang pengertian guru. Guru adalah aktor utama dalam proses pendidikan. Tidak hanya bertugas untuk mentransfer pengetahuan yaitu ilmu, guru juga berperan sebagai teladan moral, pembentuk karakter dan pembimbing sosial emosional bagi siswa. Kalau kata Dilan, guru itu digugu dan ditiru. Lalu pentingnya etika guru, yaitu mempengaruhi karakter dan moral siswa, menjadi penentu keberhasilan proses pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan etis. Lalu tujuan kajian yaitu memahami beragam perspektif tentang etika guru, mulai dari filsafat umum, nilai-nilai Islam, hingga pandangan nasional melalui undang-undang dan kode etik guru Indonesia. Selanjutnya, etika guru dalam perspektif filsafat umum, yaitu pertama ada pandangan Plato dan Aristoteles. Plato yaitu guru harus menjadi pendidik moral, membentuk jiwa yang baik dan menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan. Lalu Aristoteles yaitu guru memiliki tugas membentuk kebajikan yaitu virtu dalam diri siswa serta membantu siswa mencapai eudaimonia yaitu kebahagiaan sejati. Nilai utama dari Aristoteles yaitu kejujuran, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Lalu pendapat kedua yaitu Immanuel Kant yang berpendapat guru itu memiliki kewajiban moral untuk mendidik siswa tanpa pamrih. Nah, di sini yaitu ilmu tidak bisa diperjualbelikan. Yaitu kita sebagai guru digaji bukan untuk ilmu tersebut, tapi untuk waktu dan tenaga kita menuju sekolah dan pulang dari sekolah. Untuk bensin kita bila menggunakan motor dan untuk tenaga kita bila berjalan kaki. Tapi ilmu itu tetap tidak bisa diperjualbelikan. Lalu menempatkan siswa sebagai tujuan dan juga bukan sebagai alat, dan guru wajib menghormati hak-hak dan martabat siswa. Intinya tidak boleh guru itu merendahkan hak-hak dan martabat siswa. Lalu etika guru dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, guru disebut sebagai warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi.
yang pada dasarnya itu al-ulama warasatul anbiya. Mengajar adalah ibadah yang berpahala besar, yaitu membantu orang atau siswa yang lagi menyuplih ilmu, thalabul ilmi. Jadi itu yang sangat besar ganjarannya. Nilai-nilai utamanya yaitu sabar dalam mencari ilmu dan adil sebagai guru untuk menilai para muridnya, penyayang pada murid-muridnya, dan amanah terhadap apa yang diamanahkan oleh orang tua kepada gurunya untuk mendidik anak-anaknya, dan juga ikhlas yang paling terutama. Lalu kedua, ada pemikiran Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu guru harus mengajar dengan cinta kasih, bukan untuk mencari popularitas atau materi. Jadi guru itu harus benar-benar mengajar dengan cinta kasih, yaitu ikhlas, jangan mencari popularitas seperti di Instagram, di medsos dan lain-lainnya, atau mencari materi duniawi. Dan juga menjaga niat dalam mengajar, mengharap ridha Allah yang pertama, lalu mengedepankan akhlak dalam interaksi dengan siswa. Contoh nyatanya guru yang tetap sabar meski siswanya nakal, atau guru yang membantu siswa tanpa pamrih. Jadi harus tetap sabar meski siswa nakal dan tidak mau menurut, tapi kita juga tetap harus menuntut dia untuk dia supaya nurut sama kita, supaya tidak nakal lagi. Lalu ada etika guru dalam kode etik dan undang-undang. Kode etik guru Indonesia, yaitu PGRI, menghormati hak-hak siswa, menjaga kerahasiaan pribadi siswa, tidak menyalahgunakan jabatan, menjaga profesionalisme dan integritas akademik. Lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru memiliki kewajiban hukum seperti merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. Nilai kuncinya adalah tanggung jawab profesional, akuntabilitas, dan pengembangan diri. Lalu ada beberapa pandangan tokoh pendidikan tentang etika guru. Yang pertama, tokoh Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung tulada, yaitu guru di depan memberi teladan. Ing Nadia Mangunda Karsa, yaitu di tengah memberi semangat. Dan Tuturi Handayani yang sering kita dengar, itu ada di SD, yaitu di belakang memberi dorongan. Jadi guru itu adalah motivator, fasilitator, dan pembimbing karakter siswa. Lalu pandangan tokoh yang kedua, yaitu Paulo Freire, pendidikan sebagai alat pembebasan, guru sebagai fasilitator, dialog bukan sumber pengetahuan satu arah. Jadi mengedepankan humanisasi siswa melalui proses pendidikan yang dialogis. Prinsip Paulo Freire yaitu tidak ada pendidikan tanpa cinta. Lalu ada perbandingan perspektif. Yang pertama, dari perspektif filsafat umum, yaitu moral universal, keadilan, dan kejujuran. Lalu perspektif Islam, yaitu akhlak, amanah, dan niat karena Allah. Lalu perspektif nasional, yaitu profesionalisme, integritas, dan layanan berbudi. Jadi kesimpulannya adalah etika guru yaitu pondasi bagi terciptanya pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Jadi bila etika guru sudah baik dan benar, maka pendidikan yang bermutu dan berkarakter akan tercipta dengan sendirinya. Lalu menggabungkan nilai universal, ajaran agama, dan aturan nasional adalah kunci menjadi guru yang baik. Jadi guru tidak hanya mempunyai nilai-nilai universal, tapi guru juga harus paham akan ajaran agama dan juga aturan nasional. Maka itulah yang akan menjadi kunci menjadi guru yang baik. Lalu dibutuhkan internalisasi nilai, refleksi diri, dan pelatihan etika profesional secara terus-menerus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pembawa materi. Bila ada pertanyaan, mangga moderator saya berikan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih kepada presentator kita atas segala materi yang telah disampaikan. Lalu selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Apabila Bapak Hamdani menghendaki untuk bertanya, silahkan. Terima kasih. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Yang ingin saya tanyakan adalah
bagaimana seorang guru sebaiknya bersikap ketika menghadapi tekanan dari pihak sekolah untuk menaikkan nilai siswa demi citra sekolah. Padahal hal itu melanggar etika profesional. Terima kasih. Baik. Bagaimana? Jelas atau saya ulangi? Jelas, Pak. Baik, Oh ya, cukup terima jelas kasih. Bapak Hamdani. Silahkan kepada presentator kita untuk menjawab. Kepada Bapak Ilyas kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan moderator untuk saya menjawab pertanyaan Bapak Hamdani. Yaitu bagaimana seorang guru sebaiknya bersikap ketika menghadapi tekanan dari pihak sekolah untuk menaikkan nilai siswa demi citra sekolah, padahal hal itu melanggar etika profesional. Yaitu guru sebenarnya sebaiknya tetap berpegang teguh pada prinsip integritas dan kejujuran akademik. Guru bisa melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu melakukan dialog internal dengan pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang tetap etis. Lalu mengedepankan data penilaian yang objektif dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Dan jika perlu, mintalah dukungan dari organisasi profesi guru yaitu PGRI untuk mengedukasi manajemen sekolah terkait pentingnya integritas akademik. Nah, ini juga terjadi karena beda-bedanya kurikulum, kurtilas, dan yang lainnya. Yang mana mewajibkan anak untuk tetap naik kelas bila seandainya dia tidak bisa memahami pelajaran tersebut, tapi tetap dia harus naik kelas. Karena mengamankan integritas nama baik sekolah. Itu adalah hal yang sangat-sangat benar terjadi pada masa kini. Yang dimana anak-anak murid tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengerjakan tugas dan nilainya rendah di bawah rata-rata, dia akan tetap dituntut harus tetap naik kelas. Nah, itulah yang jadi permasalahan kita di era sekarang ini. Karena sekolah lebih mengedepankan citranya, nama baiknya. Jadi integritas A+ misalkan. Dia tidak mau integritas itu berturun. Nah, sebenarnya itu menjadi dampak yang buruk bagi para siswa yang susah, yang sulit untuk mengenal materi lebih dalam. Jadi itu adalah suatu kebohongan dan suatu yang tidak jujur terhadap anak murid kita sendiri. Maka baik dari itu, sebaiknya pimpinan sekolah, kepala sekolah atau wakasek itu seharusnya tetap berpegang teguh terhadap integritas dan kejujuran akademik. Maka dari itu, guru-guru juga harus memulai menggelarkan rapat berkala dan mengusulkan supaya tetap jika ada anak yang belum menguasai kelas 3 tetap harus di kelas 3, tidak boleh dipaksakan menaik kelas demi citra sekolah karena itu akan berdampak buruk bagi siswa tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hamdani. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas sampaiannya. Saya simpulkan dari pertanyaan tadi yang bagaimana sikap guru ketika menghadapi tekanan dari pihak sekolah untuk menaikkan nilai dari penceritaan sekolah, padahal itu termasuk pelanggaran atau melanggar etika profesional. Dan Bapak Ilyas menjawab, guru sebaiknya berpegang teguh pada prinsip integritas dan kejujuran akademik. Yang bisa dilakukan guru adalah 3 hal: melakukan dialog dengan pemimpin sekolah untuk mencari solusi yang tetap etis, dan yang kedua, mengedepankan data penilaian yang objektif dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab profesional, dan yang terakhir, jika perlu, meminta dukungan dari organisasi profesi guru atau PGRI untuk melakukan pendekatan persuasif untuk mengedukasi manajemen sekolah terkait pentingnya integritas akademik. Begitulah jawaban yang disampaikan Bapak Ilyas. Apakah Bapak Hamdani sudah cukup atas jawaban tersebut? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ini sudah sangat cukup dan semoga para pemangku kepentingan bisa menjadi
untuk kepentingan yang lebih baik, artinya untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, oke, terima kasih. Untuk bagaimana, masih dibuka sesi pertanyaan atau bagaimana, Pak? Boleh, silahkan Bapak Hamdani untuk mempertanyakan hal selanjutnya. Silahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya yang kedua adalah, bagaimana cara seorang guru bisa menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme yang sesuai dengan undang-undang dan kode etik dengan nilai-nilai etika religius seperti akhlak guru dalam perspektif Islam, terutama saat menghadapi konflik nilai di lapangan. Nah, itu pertanyaan kedua saya, Pak. Terima kasih. Silahkan Bapak Ilyas untuk menjawab. Apakah sudah jelas dari pertanyaannya? Baik, sudah jelas, Pak. Baik, bisa langsung dijawab, silahkan. Terima kasih atas pertanyaan kedua yang dilontarkan kepada saya dari Bapak Hamdani, dan terima kasih kepada waktunya yang sudah diberikan oleh Pak Moderator, Bapak. Jadi inti dari pertanyaan Pak Hamdani yaitu bagaimana cara seorang guru bisa seimbang atau menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme dengan nilai-nilai etika religius, nilai agama. Jawabannya adalah seorang guru dapat menyeimbangkan kedua hal ini dengan menginternalisasi nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang yang pada dasarnya ada dalam kedua perspektif. Ketika terjadi konflik, misalnya konflik antara aturan sekolah dengan nilai agama, guru dapat menggunakan prinsip hikmah, yaitu kebijaksanaan dan musyawarah, serta tetap memprioritaskan kepentingan terbaik bagi siswa. Guru juga bisa melakukan refleksi etis, mencari jalan tengah yang tetap menjaga profesionalisme, namun tidak melanggar prinsip akhlak. Dan juga, guru menyeimbangkan tuntutan profesionalisme dengan nilai-nilai etika religius adalah tantangan yang kompleks memang bagi seorang guru, yaitu bisa dilakukan pelatihan dan pendidikan, yaitu guru perlu mendapatkan pelatihan yang tidak hanya menjelaskan undang-undang dan kode etik, tetapi juga menjelaskan atau memahami nilai-nilai etika religius. Dan ketika guru sudah memahami keduanya secara mendalam, akan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan itu, ada 3 hal yang penting yang harus diingat oleh guru. Bukan hanya untuk orang guru, tapi untuk kita semua. Yaitu yang pertama, la tulti wa'dan wa anta sa'idun. Janganlah berjanji saat kamu sedang bahagia. Wala tarud wa anta ghadibun, dan jangan membalas saat kamu marah. Wala tatakhid qararan wa anta hazidun, dan jangan mengambil keputusan saat kamu sedih. Jadi intinya ketika kita sedang bersedih, janganlah mengambil keputusan. Dan ketika kita sedang marah, janganlah membalas. Dan ketika kita sedang berbahagia, janganlah berjanji. Karena bila kita dalam keadaan 3 itu yang sangat sedih, sangat senang, dan sangat marah, kita tidak akan mengambil keputusan yang bijak. Kita tidak akan mengambil keputusan yang tepat untuk para siswa dan para anggota guru-guru lainnya yang sedang bermusyawarah bersama kita. Mungkin sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan Pak Hamdani yang nomor 2. Sekiranya sudah cukup atau tidak, Pak Hamdani? Terima kasih. Silakan Pak Hamdani untuk menanggapi jawaban dari pemateri kita. Terima kasih atas penyampaian materinya. Ini sangat puas sekali. Mungkin tinggal satu pertanyaan saya, Pak. Atau masih berkenan atau bagaimana, Pak? Baik, silahkan. Untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Berhubung waktu kita sudah sedikit menipis, silahkan ajukan pertanyaan yang terakhir. Bapak Hamdani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator dan juga pemateri karena memberikan kesempatan 1 kali lagi. Pertanyaan saya simpel saja, Pak. Dalam kondisi dunia pendidikan saat ini yang semakin digital dan global, apakah nilai etika guru masih relevan? Dan bagaimana guru bisa tetap mempertahankan nilai etika di era teknologi? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Silahkan Bapak Ilyas sebagai
presentator untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hamdani. Baik, terima kasih atas pertanyaan ketiga yang dilontarkan kepada saya oleh Bapak Hamdani, dan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak moderator. Jawabannya adalah perubahan teknologi justru meningkatkan tantangan etika seperti isu privasi siswa dalam platform digital, lalu penyalahgunaan media sosial oleh guru atau siswa, dan pembelajaran daring yang membuat relasi guru siswa menjadi lebih longgar. Nah, memang isu privasi siswa dalam platform digital dan penyalahgunaan media sosial dan pembelajaran daring itu bisa meningkatkan tantangan etik. Karena apa? Karena penyalahgunaan media sosial oleh guru dan siswa seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya itu bisa menimbulkan isu-isu privasi siswa. Seperti di TikTok ada siswa yang sedang melakukan konten yang tidak berkenan dalam hati semua penonton. Di situ guru boleh menegurnya, tapi dengan face to face, secara muka ke muka. Jangan menegurnya di ruangan kelas yang banyak khalayak ramai siswa, dan jangan pula di siswa-siswanya itu sendiri. Jadi kita harus tetap menjaga privasi siswa tersebut. Lalu pembelajaran daring yang membuat relasi guru siswa menjadi lebih longgar. Nah, pembelajaran daring ini memang membuat kita itu menjadi relasi yang kurang erat, karena memang tidak pernah kita seperti sekarang ini PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tidak pernah kita bertemu langsung face to face. Kita hanya melalui platform seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Itu memang sangat melonggarkan ikatan guru dan siswa. Nah, maka dari itu kita harus tetap terus berkomunikasi walaupun dengan jarak jauh. Tetap kita harus menjaga komunikasi kita supaya tidak longgar relasi antara guru dan siswa. Lalu guru dapat mempertahankan etika dengan 3 cara, yaitu pertama menjaga komunikasi. Nah, seperti tadi saya sebutkan, menjaga komunikasi profesional dalam ruang digital. Lalu kedua, melindungi data siswa dan tidak menyebarkan informasi pribadi, dan mengembangkan literasi digital etis baik untuk guru maupun siswa. Nah, jadi tetap harus pertama yaitu menjaga komunikasi antara guru dan murid. Jangan sampai kita Zoom hanya sekedar absen saja, kita tetap bertanya pada guru tersebut atau dosen tersebut, dan siswa juga bisa menjawab satu sama lain seperti diskusi. Lalu harus tetap melindungi data siswa, jadi kita jangan mencemarkan nama baik siswa kita. Walaupun dia melanggar aturan kita, kita harus tetap menjaga privasi dia, melindungi data dia, dan sedikit demi sedikit kita bicarakan baik-baik, dan jangan sampai menyalahgunakan data mahasiswa atau privasi siswa itu sendiri. Lalu mengembangkan literasi digital etis baik untuk guru maupun siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Hamdani yang terakhir ini. Mohon maaf bila kurang jelas, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih atas semua jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Ilyas. Bagaimana tanggapan Bapak Hamdani dengan jawaban yang telah disampaikan? Terima kasih, super sekali penyampaiannya. Semoga pendidikan ke depan semakin berkualitas. Jangan sampai teknologi dijadikan tidak berkembang, justru makin lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat berisi, dan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan juga jawaban yang sangat relevan. Demikianlah presentasi yang disampaikan oleh presentator kita dari kelompok 11. Terima kasih juga atas perhatian dan partisipasinya teman-teman semua. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya selaku moderator kelompok 11 mengucapkan banyak maaf apabila banyak kekurangan. Wa'alaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang beranggotakan Ibu Siti Motolaah, Bu Atsila Taris, dan saya Yayo Khairia. Langsung saja. Dalam etika profesi keguruan pendidikan Islam merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak bangsa, yang dimana berpilar pendidikan holistik yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Etika profesi keguruan ini bertujuan untuk membentuk generasi anak bangsa yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam etika profesi pendidikan Islam, kita sebagai seorang guru harus menerapkan prinsip moral kepada anak-anak yang membimbing setiap tindakan ataupun ucapan. Yang kedua, etika ini melampaui profesionalisme untuk melekatkan nilai-nilai spiritualitas dalam setiap interaksi dan pengajaran yang kita ajarkan. Yang ketiga, etika profesi dalam pendidikan Islam ini bertujuan untuk menghasilkan insan kamil atau insan yang sempurna dan rahmatan lil alamin, di mana rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir adalah untuk menanamkan nilai-nilai seperti takwa, ikhlas, amanah, dan adil sebagai pedoman utama. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Landasan etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam berpijak kuat pada dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kalamullah mengandung prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai universal yang menjadi panduan hidup, termasuk dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Al-Quran adalah ayat-ayat suci, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151 yang menegaskan tentang peran guru sebagai pembimbing umat, menyampaikan ilmu, serta membawa hikmah. Selain itu, ada juga sunnah Nabi Muhammad yang menjadi rujukan utama dalam meneladani karakter dan metode pendidikan yang ideal. Rasulullah tidak hanya dikenal sebagai Nabi dan Rasul, tetapi juga sebagai mu'alim atau guru yang mendidik umatnya dengan hikmah, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam banyak hadis, Nabi digambarkan sebagai pribadi yang sabar dalam mengajar, tidak pernah mempermalukan murid, serta memberi keteladanan sebelum memberi nasihat. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, menempatkan pengajar Al-Quran pada kedudukan yang mulia. Selanjutnya adalah dimensi etika kunci guru muslim, yakni ikhlas, amanah, adil, hikmah, dan rahmah. Seorang guru muslim tidak hanya dituntut untuk cakap dalam hal intelektual dan metodologis, tetapi juga harus menghayati dan menerapkan dimensi-dimensi etika kunci yang menjadi inti dari ajaran Islam. Di antara nilai-nilai paling fundamental yang membentuk etika keguruan dalam Islam adalah ikhlas, amanah, adil, hikmah, dan rahmah. Kelima dimensi ini bukan hanya sekedar etika sosial, tetapi juga merupakan cerminan dari kesolehan personal yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah fondasi utama yang mengarahkan niat seorang guru semata-mata hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena pujian, jabatan, atau keuntungan materi. Yang kedua adalah amanah. Menuntut guru untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dimensi yang lain adalah adil atau keadilan, mengharuskan guru bersikap adil terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau kemampuan akademik. Di samping itu ada hikmah atau kebijaksanaan yang menjadi kekuatan moral dan intelektual yang memungkinkan guru bertindak dengan penuh pertimbangan, memilih kata yang tepat, serta menyampaikan ilmu dengan metode yang sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah rahmah atau kasih sayang, dimensi yang menjadi ciri khas pendidikan Islam. Rahmah adalah mendorong guru untuk bersikap lemah lembut, penuh empati, dan sabar dalam menghadapi kekurangan serta kesalahan siswa. Selanjutnya adalah guru sebagai uswatun hasanah atau teladan.
Yang pertama adalah mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Guru adalah representasi nilai-nilai Islam, meneladani kehidupan dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek. Yang kedua adalah konsistensi kata dan perbuatan. Guru adalah representasi nilai-nilai Islam, meneladani kehidupan dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek. Yang ketiga adalah sabar menghadapi karakter siswa. Kesabaran adalah kunci dalam membimbing dan memahami beragam karakter serta kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah dedikasi mengajar sebagai ibadah, menjadikan profesi mengajar sebagai bentuk ibadah mulia dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah integritas tinggi, yakni menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan etika profesional dalam setiap tindakan. Baik, selanjutnya tantangan modern dan solusi etisnya. Ini seperti yang kita tahu dalam dunia pendidikan saat ini, terutama pendidikan Islam ya, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Nah, ini yang pertama, literasi digital ini kaitannya dengan maraknya konten-konten dalam sosial media yang tidak bisa kita cegah. Banyak sekali konten-konten yang memprihatinkan. Nah, ini guru dapat membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk membuat konten-konten positif dan menghindari bahaya digital. Kemudian pluralisme ini untuk menghindari perbedaan-perbedaan ya, di mana guru dapat menanamkan nilai toleransi beragama dan menghargai perbedaan dalam masyarakat yang multikultural. Kemudian degenerasi moral ini menguatkan nilai akhlak dan budi pekerti di tengah arus globalisasi yang mengikis moral. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu stres kerja, di mana ini guru dapat mempertahankan ikhlas dan sabar dalam menghadapi tuntutan profesi yang semakin tinggi. Kemudian ditawarkan solusinya yaitu peningkatan kompetensi guru yang tidak hanya berorientasi pada ilmu pengetahuan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam yang kokoh, terutama tadi ikhlas dan sabar. Kemudian dampak etika guru pada peserta didik. Yang pertama, pengembangan holistik, di mana ini guru dapat membantu siswa mengembangkan aspek iman, ilmu, dan amal secara seimbang. Kemudian pembentukan akhlakul karimah, menumbuhkan karakter terpuji yang baik seperti jujur, santun, ikhlas, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan tafaquh fiddin, ini membekali siswa dengan pemahaman agama yang mendalam dan komprehensif. Kemudian motivasi amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong siswa untuk selalu berbuat baik, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta melahirkan pemimpin berkarakter Islami, di mana ini guru dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berkepemimpinan Islami. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan, yaitu etika profesi keguruan Muslim merupakan fondasi utama bagi pendidikan berkualitas dan berkarakter. Guru adalah pewaris Nabi atau warasatul anbiya yang mengemban amanah besar dalam membimbing umat. Dengan etika yang